Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu Desi akan menyampaikan muatan bahasa Indonesia tema 6, subtema 2 tentang teks media cetak. Media cetak mengandung berbagai informasi. Untuk dapat menjelaskan isi teks di dalam media cetak, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Perhatikan judul teks dalam media cetak tersebut. 2. Bacalah teks dengan seksama. 3. Temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Jika kamu tidak mengetahui makna kata kunci tersebut, carilah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. 4. Pahamilah setiap informasi penting tersebut. 5. Tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci yang telah kamu pahami dengan menggunakan bahasamu sendiri. Salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting yang telah dipahami misalnya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Agar lebih mudah dan cepat dalam memahami isi teks media cetak, kamu dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan. Sebelum menentukan kesimpulan isi teks media cetak, kamu perlu menguraikan informasi dari teks tersebut. Informasi penting dari suatu teks dapat diuraikan menggunakan peta konsep atau diagram. Masih ingatkah kamu langkah-langkah membuatnya? Untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kamu perlu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang dibuat, kamu dapat membuat diagram. Perhatikan contoh berikut. Tungku jimat. Tungku buatan Supriyanto diberi nama tungku jimat. Nama jimat tersebut merupakan kependekan dari energi hemat. Tungku ini dikatakan hemat karena hanya berbahan bakar limbah. Selain itu, pembuatan tungku tersebut menggunakan konsep energi petani. Menurut penciptanya, Supriyanto, tungku jimat sangat tepat untuk masyarakat pedesaan, daerah transmigrasi, warga pinggiran kota, dan pedagang makanan kaki lima. Pembakaran menggunakan tungku jimat dengan konsep energi petani ini cukup efisien. Hal itu karena teknik pembakaran pada tungku tersebut sangat meminimalkan penggunaan oksigen. Tungku jimat dibuat dengan ruangan yang minim oksigen sehingga dapat meningkatkan suhu lebih cepat. Pokok pikiran paragraf pertama adalah tungku jimat buatan Supriyanto. Pertanyaan yang dapat kita buat dari paragraf pertama antara lain, apa kepanjangan dari kata jimat? Kepanjangan dari kata jimat adalah energi hemat. Siapa yang membuat tungku jimat? Pembuat tungku jimat adalah Supriyanto. Berdasarkan pokok pikiran dan pertanyaan yang disusun seperti di atas, kamu dapat membuat diagram untuk memudahkan menarik kesimpulan. Berikut ini adalah diagram yang dapat kita buat dari paragraf pertama. Dan kesimpulannya adalah tungku jimat adalah tungku energi hemat yang dibuat oleh Supriyanto.
Nah, anak-anak, sampai di sini penjelasan Ibu tentang teks media cetak. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi anak-anak semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.